arsiteknya membangun masjid ini dengan berbagai macam makna. Jadi semua arsitekturnya itu ada makna. Akhirnya dibangunlah masjid ini sampai selesai diuji coba pertama kali pada tahun 1914 untuk sholat Jumat. Masjid Raya Rawo-Rawo terletak di Nagari Rawo-Rawo, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1908 dan selesai pada tahun 1918. Masjid ini menggantikan Masjid At-Taib yang sebelumnya berdiri di lokasi yang sama. Gagasan pembangunan berasal dari Abdurrahman Datuk Maju Indo, sementara tanahnya diwakafkan oleh Haji Muhammad Taib Caniago. Masjid Raya Rawo-Rawo yang saat ini kita lihat adalah Masjid Jami atau Masjid Raya Nagari. Tapi bukanlah masjid yang pertama di Nagari Rawo-Rawo. Ini adalah masjid yang kedua. Setelah masjid gua yang berada di tenggara dari masjid ini di seberang sana, lokasinya sekitar 200 meter dari sini. Itu masjid yang sudah sangat tua yang terbuat dari kayu berukir dan beratap hijau. Jadi lebih dikenal dulu dengan nama Masjid Tuo Baukie Bato Pijo. Namun karena sudah sangat tua dan posisi arah kiblatnya juga tidak tepat, maka pada tahun 1835 pertama kali pemuka masyarakat membuat suatu solusi untuk perubahan atau mencari lokasi yang baru. Namun itu belum terrealisasi. Kemudian pada tahun 1892 kembali timbul wacana untuk mencari lokasi pembangunan masjid yang baru. Kali ini makin kuat desakan dari masyarakat disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, lokasi masjid lama itu tidak bisa diperlebar, tidak bisa arah ke belakang, ke depan, atau kiri kanan, tidak bisa. Karena lokasinya yang arah depan atau arah kiblat, itu di depannya ada tebing dan di atasnya itu pandam pekuburan kaum satu suku, kaum dari Datuk Dijoyo. Jadi tidak mungkin itu dibongkar, tidak mungkin ditambah. Kemudian di belakang ada anak sungai. Sebelah kanan juga ada anak sungai dan juga lokasi yang tidak memungkinkan. Sebelah kiri ada juga pandam pekuburan. Jadi karena lokasi yang tidak memungkinkan, maka dicarilah lokasi-lokasi untuk membuat masjid yang baru. Setelah dilihat beberapa lokasi yang menjadi petunjuk dari masyarakat, ada yang mengatakan namanya di gunung-gunung, ada yang di Telua, ada yang di Gudang dan lain sebagainya.
Akhirnya eh, diputuskan tempatnya bernama di Rawang Sikobun. Rawang Sikobun merupakan satu lokasi rawa yang ditanami dengan mensiang atau mensiro atau sejenis tanaman perdu atau disebut juga dengan agam. Itu adalah yang biasa dipergunakan untuk membuat kerajinan seperti buat tikar, karung, dan lain-lain. Nah, Rawang Sikabun ini sesuai dengan namanya rawang atau rawa, selalu berair dan punya banyak mata air. Dan yang menjadi kendala yang lainnya adalah pemiliknya tidak berada di kampung halaman. Dulu dikenal dengan tepatnya adalah di Kelang. Jadi belum dikenal dulu Malaysia, yang kenal adalah Kelang atau Negeri Sembilan dan yang lain. Jadi karena beliau berada di sana, maka diutuslah beberapa orang pemuka masyarakat untuk menemui pemiliknya, yaitu Haji Abdul Muttalib atau yang dikenal dengan Haji Taib bin Abdul Somad. Beliau ini berdagang di Malaysia dan menjadi salah satu dari pedagang yang sukses di Malaysia. Beliau termasuk salah satu dari 5 orang pendiri kota Kuala Lumpur. Jadi setelah ditemui Haji Abdul Muttalib, maka beliau mengatakan, memberi izin, boleh ambillah tanahnya seberapa dibutuhkan. Bahkan dia mewakafkan seluruhnya tanah di Rawang Sikobun untuk pembangunan masjid. Akhirnya setelah dilakukan dialog dan yang lainnya, beliau pun juga mengusulkan jika boleh beliau mau membiayai untuk pembangunan masjid ini sampai selesai. Tapi pemuka masyarakat bersama dengan masyarakat yang ada di kampung halaman menginginkan masjid ini dibangun secara bersama gotong royong. Akhirnya beliau mengatakan bangun di sana dan berapa biaya yang dibutuhkan, dia akan membantu berapapun yang diminta. Nah, akhirnya dimulailah pembangunannya. Jadi waktu menemui beliau itu terjadi pada tahun 1904. Dan sekembali dari sana dilakukan pemancangan, dan 1905 dicoba untuk memulai meneroka atau mengeringkan lokasi rawa ini, tapi terjadi kesulitan. Akhirnya dimintalah bantuan dari pemerintah kolonial Belanda karena mereka adalah ahli dalam hal membendung dan daerah air, karena mereka sendiri sudah membendung lautan untuk menjadikan pemukiman. Akhirnya diberilah solusi dengan membangun tiang 4 buah. Maka tiang yang tengah inilah pembangunan yang pertama kali. Tiang yang 4 di dalam masjid. Tiang dibangun pertama kali sambil mengeringkan rawa ini. Dibuatkanlah jalur airnya. Di Rawang Sikabun ini ada 17 mata air. Sampai saat ini masih mengalirkan air. Nah, jadi itulah yang dikeringkan. Nah, kemudian setelah selesai pembangunan tiang ini pada tahun 1908, kemudian dilakukan pembangunan dam keliling, pondasi keliling bangunan masjid ini. Arsiteknya membangun masjid ini dengan berbagai macam makna. Jadi semua arsitekturnya itu ada makna. Akhirnya dibangunlah masjid ini sampai selesai diuji coba pertama kali pada tahun 1914 untuk sholat Jumat. Kemudian dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun 1918, diresmikanlah masjid ini sebagai Masjid Jami' Nagari atau sekarang disebut dengan Masjid Raya. Itu berdasarkan hasil keputusan nenek mama alim ulama dan pemuka masyarakat di Nagari pada tanggal 20 September 1917. Jadi hasil keputusan itu yang ditandatangani dalam sebuah surat pernyataan dan yang masih tersimpan dokumennya. Namun ada sedikit
menjadi polemik. Di surat itu tertulis akan membangun masjid jami', masjid batu. Jadi kalau akan membangun itu asumsinya pada tahun itu belum dibangun masjidnya. Tapi sebagai pedoman, ada masjid yang mirip dengan masjid ini di Nagari Gurun, Masjid Saada Gurun. Masjid Saada Gurun selesai Januari 1917, meniru Masjid Raya Rau-Rau. Seandainya tanggal 20 September 1917 itu belum ada masjidnya, tidak mungkin Gurun meniru masjid yang belum ada. Nah, itu yang jadi pegangan. Jadi diresmikan 1918 dan tidak mungkin dikerjakan dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1926 terjadi gempa bumi yang berpusat di Padang Panjang, yang gempanya selama 1 bulan lebih setiap hari menggoncang, gempa yang sangat kuat, banyak yang bangunan yang roboh atau kerusakan yang lain. Salah satunya rumah daripada Haji Mutayib ini, rumah bertingkat, rumah batu juga roboh dan hancur semua, pecah belahnya, keramik dan yang lainnya. Kemudian karena akan dibuang, tukang yang membangun masjid ini mengusulkan jangan dibuang. Jadikan keramik itu, pecahan-pecahannya itu untuk hiasan mihrab. Dan inilah hiasan mihrab ini merupakan pecahan keramik daripada pemilik Haji Abdul Muttalib tuh. Jadi sampai saat ini masih bagus. Jadi dengan keahlian seni dari tukangnya maka bisa menjadi sebuah ornamen yang bagus. Jadi itu menjadi pelajaran bagi kita, jangan membuang segala sesuatu kita anggap tidak berguna, tapi dengan sentuhan seni dia akan lebih indah. Dibangunlah masjid ini dengan bentuk seperti saat ini, mempunyai jendela 13 buah. Itu jendela ini melambangkan 13 rukun sholat. Kemudian 6 buah pintu, 6 masa penciptaan alam, dan juga kiri kanan pintunya ada di belakang dan di depan arah mihrab tidak ada, tapi kiri kanan di depan ada depan imam. Semuanya mempunyai makna. Jadi maknanya itu sangat luas, sangat fleksibel. Kemudian ada tiang di dalam 4. Ini menunjukkan kokohnya masjid ini disangga oleh 4 pasukan dari warga Rau-Rau, yaitu pasukan Koto Piliang, Bodi Caniago, Benda Mandailing, dan Patapang Kuntiannya. Pembangunan masjid ini, tiang ini pun juga dibiayai oleh 4 orang. Kebetulan masing-masing 4 orang itu berasal dari 4 pasukan itu. Allah sudah menentukan tanpa disuruh, tapi mereka langsung. Salah satunya dari Haji Abdul Muttalib, kemudian dari Lareh Kajoinan, Lareh terakhir di Nagari, kemudian Datuk Majo Indo, kepala Nagari waktu itu, dan Haji Hasan dari Mandailing. Mereka berempat membiayai ini dan akhirnya selesai. Kemudian jendela 13 buah sebagai lambang rukun sholat, pintu, kemudian ada tangga di depan, anak tangganya yang utama 4, itu menunjukkan rukun wudhu yang 4, basuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Namun karena ada tambahan niat dan yang lain, maka ditambah di bawah ada 2 tangga, kemudian di atas 1 dinamakan kesempurnaan. Maka ada yang mengatakan rukun sholat itu 7, 6 atau yang lain, tapi yang utama sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 6 itu hanya 4 yang paling pokok, yang 4 tidak boleh ditinggalkan. Kemudian ada satu lagi, lantainya itu ada ubin,
kemudian ada dinding masih ada di luar, itu berasal dari Itali. Dibikin di Itali di kota Milan. Jadi didatangkan pada tahun 1919 dan dipasang selesainya tahun 1920, tapi ada juga yang mengatakan 1921. Jadi itu hanya perbedaan tahun, kita tidak tahu karena kita tidak ketemu lagi, tapi apapun tidak terjadi perbedaan, tapi memang asalnya dari sana.